Baik. Bukan berarti baru ada mama kita langsung guk. Baik pemirsa. Kita ya. Iya, kita masih di seputar Bali pagi akhir pekan. Sudah ada seorang peternak anjing di Berarti sini. tadi ininya gimmicknya guk. Ada Putu Hendra Ardi Sucipta. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hen, apa kabarnya? Baik. Baik ya. Baik. Peliharaannya banyak nggak sih di rumah? Peliharanya Kita kok nggak dibawa punya kesini 6 nih? sampai 7 ekor. 6 sampai 7 6 ekor. sampai 7. Kalau karang peliharaannya Cuma satu aja. satu aja, itu pun sakit ya. Enggak sakit kok. Dia ngerti banget. Itu sudah 15 tahun. Biasanya anjing umurnya berapa sih? Maksimal Itu loh. maksimal ya 10 tahun. Oh, 10 tahun itu biasanya sudah Sudah dia met 9 sampai 10 tahun dia 9 biasanya sampai udah. 10 tahun. Ya. Nah, kalau Dewasa. 15 tahun itu sudah itu termasuk sudah cukup rekor lama juga ya, udah Rekor loh. juga ya. Sampai 15 tahun. Iya, benar. Sama Udah kayak pakai yang punya. tongkat? Sama kayak yang punya. Udah pakai kacamata. Ampun dia. Oke, sebelum kita berbicara tentang bagaimana cara memelihara anjing yang Peluang baik, usaha dan ternak peluang anjing ya. Usaha juga. Ini jadi bisa menjadi peluang loh. Bukan Bapak ya? Anjingnya diperkecil aja. Oh, maksudnya? Ternak anjing kan agak keras tuh. Anjing di ternak anjing. Gitu. Oke, intonasinya dikasih. Ya. Peluang Oke. usaha ternak anjing. Ya, oke. Oke, pemirsa. Kita nurut sama bintang tamu. Benar. Dia bawa. Baik Ada informasi pemirsa, apa? ini berikutnya ada informasi terkait saat ini memelihara anjing kesukaan merupakan aktivitas para dog lovers yang semakin eksis. Nah, kecintaan terhadap anjing peliharaan harus kita tuangkan melalui perawatan yang maksimal. Berikut pemirsa, kita akan membahas tips merawat anjing peliharaan. Pemirsa, suasana rumah akan menjadi tambah ramai dengan kehadiran hewan peliharaan. Hewan peliharaan yang saat ini kian digemari adalah anjing. Ada berbagai jenis anjing yang bisa dijadikan hewan peliharaan bersama keluarga, seperti salah satunya Siberian Husky. Pemirsa, berikut tips merawat anjing peliharaan agar tumbuh kembang anjing tetap sehat. Pertama, untuk indukan harus disiapkan kandang yang bersih dan ukurannya lebih besar dari ukuran induk anjing. Kandang indukan harus dibersihkan secara berkala. Indukan wajib dimandikan minimal 2 kali dalam seminggu dan sesekali diajak keluar kandang untuk berinteraksi dan memperoleh sinar matahari. Perawatan kesehatan juga harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan ahlinya. Jika ingin mengawinkan harus diawasi dengan teliti dan setelah memasuki masa kehamilan, indukan dipindahkan ke kandang yang lebih besar. Ketika sudah melahirkan, bayi anjing harus dirawat dengan telaten layaknya merawat bayi manusia. Semisal setiap pagi dibersihkan dan diberikan kebutuhan sinar matahari yang cukup. Usai itu kemudian dimasukkan kembali ke kandang untuk disusui oleh induknya. Pemirsa, yang menjadi kunci dalam memelihara anjing adalah kecintaan kita terhadap anjing tersebut. Dengan memperhatikan beberapa tips di atas, maka tumbuh kembang anjing akan senantiasa sehat. Desak Aryani dan Bayu di Bali TV. Satu aja kuncinya untuk tip merawat anjing, kecintaan kita terhadap Kita harus peliharaan cinta kita ya. dulu terhadap peliharaan kita. Seperti Jadi juga- gampang sih ya kalau untuk melihara anjing itu sama kayak kita lagi dekat sama perempuan. Oh. Iya kan? Jadi kita bisa menyamakan Iya Anjing lah. sama Iya, jadi dia harus diperhatikan makannya. Kalau Iya, perempuan iya. kan udah makan belum gitu Oh ya. gitu. Jangan pacar aja yang diperhatiin. Iya, nggak bisa. Jadi- Hewan peliharaan juga Kalau kita jauh gitu diperhatiin. kita nge-WA. Kita WA anjingnya udah makan belum? Jing udah mau. Yang jauh. Ya, jadi Tapi nggak mau ngomongin tentang Hendra itu tadi ada informasi tentang bagaimana. Ini banyak banget ya. Banyak. Ada beberapa binatang peliharaan tadi di rumah. 6 sampai ada 7. 6 sampai 7. 6 sampai 7 dan semua itu berupa Anjing. anjing. Itu Berkaki jenis- 4. Nadanya agak kecil anjing. Oh ya, berupa anjing berkaki 4. Ya. Itu jenis apa sih? Itu semuanya Siberian Husky. Siberian Ya. Husky. Kenapa milih Siberian Husky? Karena kita Ada itu kan alasannya? suka. Jadi beberapa anjing itu berbeda karakter. Siberian Husky itu dia Gak enak banget ya ngomong dia anjing terus lihat aku anjing itu ya. Coba ke depan kamera Pak. beberapa Siberian Husky itu kan dia karakternya suka bermain. Iya, iya, Nah, iya. jadi Oke.
kita lepas dia di tempat umbar gitu ya, kandang umbar gitu, dia lebih dominan bermain, tidak lebih dominan untuk istirahat atau yang lain-lain. Jadi lebih hiduplah suasana. Jadi itu yang membuat Hendra memilih untuk memelihara tipe jenis anjing husky ya dibandingkan dengan anjing-anjing yang lain. Untuk kesulitan dalam memelihara ada nggak? Untuk husky, Siberian husky biasanya dia itu di tipikal bulu. Di bulu ya. Nah, jadi perawatannya lebih ekstrim karena dia double float kan. Ada bulu luar dan bulu dalam. Jadi Nah, bedanya dengan yang kayak seperti Dwi tahu itu anjing pom, kemudian anjing Shih Tzu itu kan bulunya gembrong juga ya. Jadi kalau gembrong, bahasanya apa yang banyak lebat gitu kan. Jadi kalau husky itu dia harus hawanya itu benar-benar temperaturnya kita jaga kan. Oke. Karena dia biasa di hidupnya dia itu kan di kutub ya. Jadi penarik kereta, jadi kita harus di sini pun kita harus sesuaikan juga. Sebentar, ini temperaturnya dia atur. Jadi kandangnya pakai AC? Iya, kita pakai AC, kandangnya Jadi beberapa pemirsa, kandang kita pakai AC. Kalau punya husky di rumah, mohon sediakan AC juga ya. Dana yang lebih cukup. Dana yang cukup besar untuk Anjing pakai AC. Kita pakai kipas angin. Jadi cukup sulit juga ya untuk merawat anjing jenis Siberian Husky ini. Enggak juga sih, balik lagi kita suka atau tidak. Iya, itu dia. Karena itu kembali lagi ke kita ya. Kalau aku sih punya anjing di lumbar aja mau di mana. Jadi, nah sekarang balik tipe anjingnya apa? Tipe anjing Balinese dog. Tapi jadi Siberian Husky ini ibaratnya anjing yang bisa sosialisasi ya. Sosialita. Sosialita ya, bukan sosialisasi. Anjing sosialita. Kalau anjingku kan sering keluar, say hello sama teman-temannya yang ketemu di jalan. Kalau ini enggak, kita dicari ke dalam. Oh gitu. Ya, sosialita kita. Oh gitu. Ya kalau tadi mungkin dari segi pemeliharaan bulu ya. Iya. Kalau untuk makanannya sendiri susah. Kita pakai dog food yang udah jadi. Dog food. Dog food aja. Cuman takarannya kita bagi-bagi. Jadi dia itu 200 gram per hari. Jadi dipecah pagi dia 100, malam dia 100. Berapa kali sehari mereka 2 kali. makannya? Oh 2 kali? Iya. Kecuali mau ngasih yang ketiga boleh. Nggak mau. 3 kali nggak? Enggak, 2 Nggak kali. ya? Itu Cukup. Itu memang seharusnya seperti itu Iya. dalam memelihara anjing. Iya. 2 kali. Jadi ada selesai. takaran-takaran makanan yang harus dijaga. Dari Jadi si- bukan berarti kita memberikan Ya, makanan bukan banyak, itu benar ya? Iya, bukan. Jadi kebanyakan kan orang terlalu sayangnya dengan binatang, dia memberikan seenaknya. Iya, karena Itu seperti salah. di rumah Obesitas kan makan juga. kasih minum susu gitu kan? Ini kita kan ada gerakan Indonesia Sehat. Oh enggak. Oke ya. Indonesia sehat juga ada. Jadi time-nya yang paling tepat untuk memberi makan si husky ini Itu pagi itu jam 9. jam 9 mereka sudah harus Sudah breakfast dimakan, gitu. Makan breakfast sampai lunch gitu. Iya, jadi jam Duh, pun aku kira tamu. siang itu jam 2 gitu mungkin kita kasih sekali-sekali cemilan daging. Cemilannya daging. Ini cemilannya tumpang. Kita kasih biasa cemilan daging, kalau sore itu jam 4 kita kasih makan sekali lagi. Oh, oke. Tapi dia juga keluar 2 kali ya, sehari 2 kali untuk olahraganya dia sendiri. Oh, pakai apa Iya. biar mereka juga bergerak Iya. juga. Tidak Dia stres. jadi latihan dalam lari badan, lah. ya. Biar postur badannya dia kejaga kan. Emang postur badan untuk seekor anjing husky seperti apa sih yang paling baik? Jadi, Ideal? tergantung berat badannya dia. Maksimal berat Maksimal badannya? itu sekitar 30-40-an kilo. 40, 30-an Iya. gitu. 30, 40-an Tergantung gitu. tinggi badannya dia kan kita ukur juga. Sama dia kayak manusia, kalau dia tinggi badan kan kita biasa. Jadi Mungkin nanti kita akan kasih jadi lihat juga timbangan ya. jadi kandangnya ada timbangan gitu. Lu kalau Oh, berat enggak. harus olahraga gitu ya. Jadi setiap keluar kandang ditimbang dulu, baru dia kasih olahraga. Ini ribet juga ya. Iya. Kalau untuk husky itu sendiri ada berapa tipe, Hendra? Kalau yang punyanya Hendra yang Siberian. Ya, jadi husky itu satu tipe, jenisnya husky. Siberian husky, cuman Siberian husky. bloodline-nya lah yang berbeda. Nah itu bloodline tuh seperti apa? Bloodline itu yang darah husky. Jadi Jadi seumpama ada darah biru, merah, iya, kuning gitu ya. Jadi dipotong itu kan nggak mungkin kan? Nggak kan. Dan bloodline itulah yang membedakan. Oke. Jadi ada Carlo Vanda. Dia punya golongan darah juga. Seperti ya? kasta mungkin ya? Iya, Seperti seperti kasta. itulah. I see. Kalau Jadi dia keturunan champion nggak? Jadi yang mana darah yang
Yang paling terbaik, yang gitu. terbaik itu yang seperti dipunya Hendra. Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang seperti itu ya, Jadi Siberian Husky. semua darah Siberian Husky itu terbaik, cuman ada yang terbaiknya. Ada yang terbaik. Oke. Seperti itu. Mungkin golongan darah anjing Siberian Husky itu adalah golongan darah C. Golongan darah. Oke, kita lanjutkan lagi nanti ya. Iya, Ini nanti kita akan. Ini kan kalau kita ngomongin tentang bagaimana peluang usaha ternak anjing ini sudah semakin maju juga ya. Sudah. Gimana dengan di Bali? Nah perlu lahan yang luas nggak sih? Nah, Perlu itu modal yang dia. cukup yang pastinya. Itu dia. Baik, pemirsa jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi kita masih sama Hendra nih. Kita akan ngomongin tentang bagaimana peluang usaha ternak anjing khususnya. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Masih ada Hendra, seorang peternak anjing ya, di Jadi sini ngomongnya ya. agak sedikit halus. Oke, ya baik. Nah selain anjing, kita juga memiliki informasi, ada juga selain anjing yang kita bisa budidayakan untuk menghasilkan sesuatu, khususnya dalam hal finansial. Nah bagaimana kalau kita beternak ikan? Nah ini dia ya. Ini ada Kita apa nih? punya informasi tentang bagaimana di Desa Gulingan, Kecamatan Mengui, Badung. Nah, pemirsa, terdapat pengembangan budidaya ikan nila dan ikan bawal yang dipelihara sejak masih bibit. Peternak membeli bibit di Jawa untuk kemudian ditebar di kolam yang sudah dipersiapkan. Dan ini dia laporan selengkapnya. Memelihara ikan nila dan ikan bawal tergolong cukup sederhana. Pembudidaya cukup memperhatikan pakannya. Peternak menuturkan ikan nila dan ikan bawal diberikan makan sebanyak sekali dalam sehari. Dari awal menebar benih sampai ke tahap panen, memerlukan waktu sekitar 4 bulan. Ikan nila umumnya dijual sekitar Rp40.000 per kilogramnya. Meningkatkan kuantitas penjualan, pembudidaya menyiasati melalui upaya pemasaran dengan cara menyediakan kolam pancing. Pengunjung bebas memancing pada tempat yang sudah disiapkan dengan membayar sewa dengan nominal yang sudah disepakati. Ada satu kendala yang kerap ditemui pembudidaya, yakni ketersediaan air. Peternak melakukan sistem pengairan secara bergilir dengan warga sekitar. Jika tidak mendapat giliran aliran air, peternak merasa kebingungan dan hanya memanfaatkan sisa air yang masih tersedia. Kedepannya, peternak ingin membangun sumur untuk menunjang kebutuhan air yang harus tersedia setiap saat. Pemirsa, sejatinya masih ada banyak peluang usaha di bidang peternakan yang bisa dikembangkan. Berbagai hal bisa disiasati jika mengalami kendala dalam pengembangannya. Budidaya ikan bawal dan ikan nila ini tidak hanya dipasarkan secara konvensional. Pembudidaya memilih sistem kolam pancing yang tentunya akan memberikan nilai tambah lebih bagi pembudidaya itu sendiri. Desa Karyani, Bali TV. Oke, selain budidaya ikan, kita kembali lagi ya Budidaya, bukan budidaya. Peluang Ya, usaha ternak peluang usaha anjing ternak ya. Ini nggak abdol ya kalau kita ngomongin hanya peternaknya aja. Ini gimana kalau kita panggil ternaknya langsung ya? Jangan sekarang. Ada, iya sekarang aja. sekarang aja Siapa ya. namanya? Si Bon. Bon. Sama? Bon sama Cel. Sama Cel. Boncel dong. Boncel dong. Kayak karang deh. Hai, Bon. Bon. Gugu. Bon. Panggilnya gimana sih? Halo. Halo. Ini lucu nih yang kecil nih. Halo. Sebentar. Halo, Bon. Wah, halo. Happy. Si Bon sekarang sudah Apa- masuk TV apa- ya. Sini. Boleh di Yang ini ya. Oke. Sip. Halo. Ih. Tenang. Ya. Masuk TV. Masuk TV. Bon. Nggak ada. Oke. Hen, yang kecil itu anaknya Hen. Iya, ini anaknya. Ini baru. boleh di iniin aja. Waduh. Oke. Si dedek kecil, nah. Yes. Ini umurnya berapa nih, Hen? Ini 3 bulan. 3 bulan ya. Kalau yang di bawah? Wah, itu sudah Ini emaknya yang di bawah. bapaknya. Oh, bapaknya. Saya tidak bisa membedakan pemirsa ini anjing laki-laki atau perempuan, Lu maaf. nggak lihat tuh ada. Oh. Hey. Oh.
Itu boleh. di- Oke, oke. Biasanya. Bulunya bagus nih ya. Yes, yes, yes. Nah ini kalau ngomong soal bulu ini sudah termasuk kriteria bulu yang bagus ya Hen ya. Kenapa? Ya, Oke. ini lagi Ini cowok ya? Ini cowok. Oke. Ini sudah termasuk kriteria bulu yang Siapa bagus. namanya Iya. tadi? Ini bulunya dia sudah mulai kembang ya. Kembang, Kalau ya. dia usia 3 bulan, terus nanti di 6 bulan dia rontok lagi, baru dia pengisian kembali. Oke. Ini untuk perawatan bulunya sendiri ini harus pergi ke salon atau bisa melakukan di rumah sendiri? Kita biasanya pakai di rumah Di sendiri. rumah sih, ya. sendiri ya. Rumah sendiri. Pakai mani pedi nggak sih? Ini kukunya Iya, ini. Dipotong juga. dipotong, iya. Kapan waktu yang terbaik untuk memotong kuku? Jadi dilihat biasanya sih 2 minggu sekali kita pasti potong. 2 minggu sekali ya. Ini dipotong sendiri atau memang mendatangkan Dipotong sendiri. petugas? Potongannya pakai potongan kuku biasa atau Memang khusus ya. khusus ada ya? Untuk hewan. Oke. Namanya siapa tadi? Tadi yang ini Cel. namanya Cel. Beneran, Cel? Iya. Chelsea ya. Cel. Tuh, dia seneng. Nah, Hen, ini kata orang nih, aku kan suka pecinta anjing. Biasanya anjing sudah begitu langsung deket ya sama orang yang Iya. begitu suka dengan anjing. Aja, Bersin dia. ya. Kalem ya? Kalem. Iya. Dia nggak gonggong. Enggak, dia nggak bisa gonggong. Ini karakternya nggak gonggong. Enggak mungkin gonggong. Karena Oh, nggak Siberian ini seperti Nggak cocok di rumah. iya, jadi kalau ada maling nggak gonggong, diem begini kan. Lu dia diam. Oh malu, malu dia, malu. Iya. Oke, baik. Nah, ini ngomongin tentang prospek usaha ternak anjing di Bali saat ini gimana sih, Hen? Kalau prospek anjing di Bali, kalau kita bicarain untuk Oh dia. uang atau apa feedback dari anjing ke kita itu ya, kita sih nggak bisa memastikan itu baik atau tidak. Yang jelas kalau kita sih di sini kita untuk breeding untuk memperbaiki keturunan si jantan dan betina dulu. Terus yang kedua kita untuk main di dog show. Oke. Setelah itu mungkin namanya feedback mereka baru kita bisa rasakan ke kitanya sendiri. Jadi kalau dia sudah menang kontes gitu. Jadi Usia berapa biasanya mereka diikutkan perlombaan kontes? usia 6 bulan. 6 bulan? 6 Udah bulan. gede? Ini tadi 3 bulan 3 ya. bulan. Jadi dia prepare untuk dog show juga. Nakal. Lagi gatal. Lagi gitu. Iya. Oh, dia suka sama aku nih. Iya. Ada tisu nggak? Kalau untuk minat sendiri, kalau masyarakat di Bali terhadap anjing-anjing husky Siberian ini Cukup tinggi ya. Cukup tinggi ya. heeh. Jadi dia apalagi kalau di Bali kan tidak ada batasan untuk pemeliharaan Iya. hewan ya, termasuk hewan anjing gitu nih. Jadi dia cukup tinggi, banyak. Bahkan kita juga sempat kirim ke Itali. Italia. Ya, oke. Ya, ada tamu dari Itali juga, dari Cina juga. Iya. Oke, Hen, ini kan anjing pertama kali kita flashback dulu ya. ya. Ini awalnya kenapa akhirnya bisa awalnya langsung melihara 6 ekor sampai 7 ekor kah atau Oh enggak. Kita awalnya saya pelihara cuma 2 ekor. 2 ekor betina sama jantan? Ya, betina sama jantan itu dengan keturunan yang memang bagus ya. Oke. Nah, terus kita Dengan pemeliharaan yang bagus, kemudian terus kita kawinkan usia berapa sih mereka siap untuk dikawinkan? 1,5 tahun. 1,5 tahun mereka sudah siap untuk dikawinkan. Tadi kan ada informasi tentang bagaimana kawin pun harus diawasi. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau mereka kawin kan itu tanggal-tanggal yang mereka kawin tuh ada jadinya. Oh, jadi jadi setiap loop dia atau mens yang si betina kita hitung hari ke-9 untuk dikawinkan. Setelah itu hari ke-11 sekali lagi. Jadi tidak bisa 9, 10 enggak. Kita pakainya 9 dan 11. Oh jadi bukan sekali kawin aja? Enggak, nanti dia stres biasanya kalau yang betina. Dikawinkan Jadi cuma nggak hanya sekali. manusia aja stresnya kalau kawin. Ternyata anjing juga stres juga. Saya disuruh kawin terus ya. Jadi 2 kali cukup? Cukup. Ya. Terus Jadi setelah- kalau betina pun kita pakai setahun sekali, dia baru boleh kawin. Jadi setelah setahun Loop, baru di loop kalau di anjing biasanya itu loop mens kan,
Loop dia sekali itu boleh kawin, loop berikutnya dia harus istirahat. Jadi istilahnya loop ya. Iya, loop. Oke. Halo. Nah, jika kita tidak mengikuti yang namanya tadi loops atau lain sebagainya, karena biasanya kalau anjing-anjing liar kan tidak memikirkan loops itu jadinya anjing Gennya sendiri- akan menipis kan. Gen si jantan tidak akan bisa lebih dominan keluar. Oh, Oke. Jadi betina pun ada dua tipikal, Jadi itu salah pencetak satu, dan ya. pembuat. Gini. Oke, sekali lahiran berapa ekor sih biasanya, Hen? Yang paling Minim, banyak? kalau paling banyak sih 8 ya. Banyak 7 ya? sampai 8. Oke, nggak perlu KB Tapi ya. Minim 4 ekor udah KB. Iya, oke. Ini sebenarnya sudah kebingungan ini anjingnya ya. Dia bilang, break katanya kan, udah waktunya break katanya kan. Oke, pemirsa jangan kemana-mana ya, kita akan ngobrol lagi sama si Bon, sama Cel dan juga Hendra di sini. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Oke, kita masih sama Bon ya, sama Hen. Kalau Bones ini tipenya kalem ya. Kalem banget ya. Kalem dia. Bong, Oke, gitu ya. baik. Tapi memang Siberian Husky itu mostly seperti ini ya. Beberapa Siberian Husky biasanya tidak bisa dikontrol ya. Jadi kalau si Bon ini karena kita udah biasakan dia untuk dilepas, terus kita panggil, jadi dia memang agak penurut sih. Agak penurut. Oke, pemeliharaannya juga harus diperhatikan seperti iya, itu ya. Nah, ini maksimal waktu nikahnya, dikawinnya itu nikah. Itu dikawinkan sama anjing yang lain atau memang dikawinkan dengan Beriringan sendiri. Ya, iya. kita punya beberapa betina, jadi kita jarang kita untuk mengkawinkan anjing jantan kita ke anjing betina yang lain. alasannya? Karena kita lebih mementingkan bloodline-nya dia ya, keturunannya. Iya. Jadi kalau si betina itu mempunyai kualitas yang sama dengan si jantan, mungkin kita akan kawinkan. Tapi ketika tidak, ya mungkin kita tidak akan. Jadi kawinkan. kira-kira di saat perkawinan itu terjadi, misal si betina kita kawinkan dengan bukan yang sejenis Siberian Husky. Nah, itu kan pasti akan merubah bloodline. Iya. Nah, berikutnya akan kita kawinkan kembali dengan Siberian Husky. Itu kira-kira mempengaruhi bloodline untuk berikutnya nggak? Itu tidak akan bisa jadi terbaik ya, tidak Tidak bisa akan jadi- terbaik, tidak ya. akan bisa jadi Karena terbaik kita karena sudah terlanjur dicampurkan bloodline yang lain. Bloodline yang Gitu. lain. Anjing yang lain. Husky Indo namanya. Husky Indo. Iya. Itu Kan di biasanya Balinese- orang Balinese sama bule Balinese Indo dog dengan namanya. Husky mungkin kita berharap hasilnya bagus, tapi ternyata Oke. tidak. Hen, ini kita ngomong hitung-hitungan ya. Iya, Nah, iya. Ini kalau anak anjing husky yang baru meletein itu kan nyusu ya, masih nyusu. Nyusunya sampai berapa lama sih sama emaknya, induknya? Itu 2 bulan. 2 bulanan. 2 bulan kita ASI nonstop ya, ASI induknya Iya. nonstop. Terus mulai dia makan dog food yang sudah kita rebus sedikit. Oke. Mulai dia makan, terus di usia 4 bulan mungkin baru kita lepas dari kennel. Oke. Berapa sih? Itu sekitar 10 juta. Wow. Kalau untuk keturunan yang champion. 10 juta sampai 15 juta. 10 sampai 15 usia 3 bulanan. bulan. 3 Tiga bulan, bulan. 10 sampai 11 ya. Kalau udah yang jadi kayak gini, Biasanya sih 25 juta. dia nurut nggak sama Kalau sudah tuan besar rumahnya seperti yang ini baru? agak susah ya untuk ngelatihnya ya. Kalau dia sudah besar, dia lebih dominan ke individu ya. individu. Jadi kalau memang beli yang sudah besar itu lebih baik yang sudah terlatih lah. Jadi ya, untuk yang si punya rumah juga lebih enak meliharanya. Kalau untuk pemasarannya sendiri, Hendra, gimana? Biasanya kita kalau dia sudah lahiran atau gimana itu kita posting aja Di online ya. Nah, di online. Inden ya. ada nggak ya? Ada. Ada ya, inden? beberapa orang sampai inden. Kayak juga. mau beli motor atau mobil DP gitu ya, dulu. inden dulu DP ya. dulu Perlu Pak, ada ya. kakak gitu kan. Iya, jadi Masukin ke kakak. nanti Hendra ngecek dulu ini yang melihara nanti rumahnya di mana kan? Iya, dia layak nggak? untuk Layak nggak pelihara? untuk Ini ya yang aku tanya tadi. Ini layak nggak sih kalau anjing seusia segede gini itu punya halaman yang sempit? Jadi tipe kalau untuk pelihara anjing itu adalah satu, kita lihat dulu lahan rumah kita sendiri. Lahan kita ya, oke. Jadi kalau memang Siberian Husky dia kan tipe anjing yang suka lari-lari. Jadi Jadi perlu paling yang tidak agak ya luas ya, punya halaman nggak ya? Iya, iya.
Mungkin kamu kan di kampung ada 4 hara. Ya, mungkin empat pakai hara dia apa, lari hektar lah. ya? Halaman aja, ini toiletnya aja sampai ke sana. Jalan Bulatnya kaki. padahal dari ujung ya. Ditebal. Oke, ada komunitasnya nggak sih, Hen? Yang kayak gini? Ada komunitasnya kalau di Bali beberapa komunitas. Biasanya sih kalau teman-teman pengen tahu itu biasanya di Facebook kita lihat aja. Jadi Oke. untuk para pecinta anjing itu ada beberapa komunitas, Iya, komunitas di di Bali. Bali. Kalian apakah kalian sendiri tuh melakukan event-event tertentu untuk di hari-hari tertentu? Biasanya Komunitas-komunitas kita untuk kumpul bareng tuh biasanya minggu. Minggu itu itu kalau kegiatan seperti apa yang dilakukan? saya sosialisasi dengan bukan sama sosialita dengan anjing ya. ya sosialisasi yang sosialita itu kan mengikuti. Yang mengikuti kan gitu. ya. Jadi saling- anjing saya, saling kenalin. harga anjing saya 2 juta ya, gitu. Kita jodohin. Kita gitu. jodohin gitu Oke. kan. Bisa Nah, jadi Anjing kayak saya gitu kalau ya. ke toilet itu kaki kanan duluan. Oke. Oh gitu. Oh, jangan salah. Kalau karang ketulah kaki apa dulu? Tergantung. Kebelet sama enggaknya. Hen, tip dong untuk memelihara anjing, Hen. Kalau melihara anjing itu perhatikan pola makannya, Pola makan. kebersihan kandangnya, terus kesehatan Kebersihan anjingnya. anjing. Kebersihan kandang. Iya. Itu yang terpenting. Itu yang paling ya? penting adalah kebersihan kandang. Jadi anjing itu sehat atau tidak, baik atau tidak tergantung dari kebersihan kandangnya. Jadi kebanyakan orang biasanya kandangnya tidak terlalu diperhatikan. Ya. Oke. Padahal itu merupakan hal yang paling penting dalam Kalau anjing merenung, bengong gitu, itu Itu anjingnya anjing cinta. Anjingnya baperan. minta dikawinin Oh kali ya. iya benar, iya benar. Oke, Hendra terima kasih ya sudah Hendra, hadir. terima kasih, Hai, Bon. Bon, Kalem ya. Say thank you, Bon. Oke, sekali lagi terima kasih Hendra sudah memberikan inspirasi ya Sukses bagi kita untuk, ya. beternak anjingnya ya. Di mana nih Hen? Ininya lokasinya? di Getasan. Getasan tuh kelungkung. Bukan, dianya Badung. Aku getak kanan. Oke, terima kasih sekali lagi pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Hai Bon, thank you.